Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini, Minggu biasa ke-9 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theorus William Noya dengan tema Percayalah. Warta lisan pada hari ini, Komisi Kesaksian Pelayanan, Komisi Dewasa Lansia, dan Sektor mengadakan kegiatan dengan tema Temu Kangen Jemaat GKI Ringkut Asri yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 pukul 18.00 melalui virtual Zoom dengan meeting ID dan passcode yang telah di-share melalui grup-grup gereja. Lomba kreasi merayakan kemerdekaan di tengah pandemi dengan tema merayakan kemerdekaan di tengah pandemi juga akan dinilai pada rangkaian kegiatan Temu Kangen ini. Hasil kreasi difoto bersama dengan peserta lomba, berupa makanan, kerajinan tangan, poster, lukisan, pakaian, dan lain-lain. Penilaian akan ditentukan bersama jemaat dan simpatisan yang ikut dalam kegiatan Zoom meeting. Pengumpulan foto dapat dilakukan mulai Senin 3 Agustus sampai 14 Agustus 2020, dikirim melalui WA ke Penatua David dengan nomor 0852 900 20000 atau melalui email davidchrisandroid@gmail.com. Kami menunggu partisipasi saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat hening sejenak. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Percayalah. Satu kata itu adalah tema kita pada hari Minggu ini. Melalui firman Tuhan kita mau dikuatkan untuk terus percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan meskipun kita menghadapi ketakutan. Roma 10 ayat 9-10 menyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang bersedih karena tertekan oleh dosa. Bagaikan rusa yang dahaga, hati kami merindukan Engkau. Kami mengakui keberdosaan kami di hadapan-Mu dan memohon pengampunan kepadamu. Kasihanilah kami dan ampunilah kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk terus percaya dan mempercayakan kehidupan kami kepadamu demi kemuliaan-Mu. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam Mazmur 85 ayat 10 dan 11. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu madu melangkah
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersatu hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Ajarlah kami untuk setia mendengarkan, untuk mau percaya dan mempercayakan kehidupan kami pada tuntunan Tuhan, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Mungkin Anda pernah mengetahui, mendengar, atau bahkan menonton sebuah film yang rilis tahun 2016 yang lalu berjudul Silence. Nah, ini merupakan salah satu film favorit saya juga. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson dan Andrew Garfield. Film ini berkisah tentang karya, tentang perjuangan dan penderitaan para misionaris Katolik dari Ordo Yesuit dalam pelayanan mereka di Jepang pada era Shogun Tokugawa, abad ke-17. Nah, film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama, Silence juga, karya penulis Kristen Jepang namanya Shusaku Endo. Film ini mengisahkan tentang pastor atau padre atau romo Sabastio Rodriguez dan Francisco Garupe. Nah, mereka adalah misionaris Katolik dari Portugis. Mereka pergi ke Jepang untuk menolong orang-orang Kristen di Jepang. Jadi pada waktu itu sudah ada orang Kristen di Jepang yang mereka hidup seperti domba tanpa gembala karena para imam yang melayani mereka di sana telah dibunuh. Dan mereka hidup dalam penderitaan, mereka ditindas oleh pemerintah Jepang pada waktu itu, Shogun Tokugawa.
Karena kekristenan dilarang, jadi mereka sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan praktek agama Kristen tanpa pendamping, tanpa gembala. Sehingga datanglah kedua orang ini, Sabastio Rodriguez dan Francisco Garupe. Nah, misi mereka ke sana bukan hanya untuk mendampingi umat, tetapi mereka juga sekaligus mencari guru mereka. Guru ini diperankan oleh Liam Neeson di dalam filmnya. Namanya Cristoforo Ferreira. Nah, Cristoforo Ferreira ini dikabarkan dia telah menyangkal imannya. Jadi mereka berupaya untuk mencarinya dan membuktikan kebenaran berita itu bahwa dia telah menyangkal imannya. Nah, cerita berlanjut, kemudian setiba mereka di Jepang, Rodriguez dan Garupe harus mengalami banyak perjuangan dan penderitaan. Mereka harus menyaksikan umat yang tidak bersalah dibunuh dengan berbagai cara, entah disalib, dibakar, ditenggelamkan, bahkan disiram air panas, atau digantung terbalik, lalu disayat lehernya sehingga darahnya menetes sampai mereka mati. Bahkan yang paling parah, akhirnya Romo Garupe, sahabat Rodriguez ini, dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Nah, Rodriguez juga mengalami penganiayaan yang terus menerus, sehingga memaksa ia untuk mempertanyakan dan meragukan Allah. Terutama ketika dia melihat penderitaan umat, dia meragukan, dia melihat Tuhan di mana? Mengapa Tuhan diam? Dia pun harus bergumul dalam pilihan untuk mempertahankan imannya sehingga dia bisa mati sebagai seorang martir, atau dia harus menyelamatkan nyawa banyak orang. Jadi ketika itu di hadapan dia ada banyak umat Kristen Jepang yang mereka diancam akan dibunuh, dan dia diperhadapkan pada situasi itu. Dia disuruh untuk menginjak gambar Yesus, tanda bahwa dia menyangkal imannya. Kalau tidak, bukan dia yang dibunuh, tapi umat yang akan dibunuh. Ini sebuah pergumulan iman seorang pastor pada waktu itu, ketika dia harus memilih. Dia tetap mempertahankan imannya kepada Yesus, dia menjadi seorang martir, nggak masalah. Tapi masalahnya kalau dia mempertahankan imannya, dia tidak menyangkal Yesus, yang mati adalah orang-orang banyak itu. Yang mati adalah domba-domba Allah tersebut. Apa yang dia lakukan dalam keadaan yang begitu tertekan, dia memilih untuk mempertahankan imannya atau menyangkal imannya. Nah, pilihan yang dilematis ini kemudian membuat dia merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doaku. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan diam. Dia merasakan bahwa Tuhan diam justru ketika umatnya dianiaya. Tetapi dalam situasi itulah ketika dia menatap gambar Yesus, dia melihat dan dia merasakan bahwa Allah hadir. Dia mendengarkan suara Allah yang berbicara kepadanya dalam keheningan. Allah yang diam itu adalah Allah yang berbicara, Allah yang menguatkan dia untuk mengambil keputusan besar yang dilematis dalam hidup dia. Dan dia pun bertindak untuk menyelamatkan banyak orang percaya pada waktu itu. Di dalam keheningan itulah dia merasakan bahwa Allah berkarya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masalah dan pergumulan hidup, mungkin kita dapat merasa bahwa kita sendirian, bahwa kita bergumul, kita berjuang sendiri, bahwa tidak ada tempat lagi bagi kita untuk berbagi beban. Mungkin saat itu orang lain meninggalkan kita. Satu-satunya harapan kita adalah datang kepada Tuhan. Dan kita mencari, kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Nah, tapi seringkali kita mengharapkan pertolongan Tuhan datang dengan cara yang hebat, cara yang dahsyat, cara yang luar biasa. Seperti misalnya minggu lalu firman Tuhan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita membayangkan, mengharapkan pertolongan Tuhan itu datang dengan sebuah mujizat yang luar biasa. Kita mungkin seperti seorang bapak yang suatu kali di rumahnya, daerah rumahnya kebanjiran, banjir semakin tinggi, lalu bapak ini naik ke atas atapnya. Para tetangganya kemudian datang. Bapak ini kemudian berdoa, "Tuhan, tolonglah saya." Tetangga-tetangganya kemudian datang, "Ayo Pak, ikut kami."
Kita keluar dari sini, ini banjirnya sudah semakin tinggi. Bapaknya bilang, nggak usah, saya menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan nanti akan menolong saya. Lalu mereka meninggalkan dia berdoa lagi, Tuhan tolong saya keluar dari banjir ini. Nah, tidak lama datanglah tim SAR dengan perahu karet, mereka menyisir wilayah itu, menemukan bapak, ayo pak, ikut kami pak, banjir semakin tinggi pak. Si bapak itu bilang, tidak perlu, saya menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong saya. Lalu mereka meninggalkan dia berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya keluar dari banjir ini. Tak lama kemudian datang helikopter yang menyisir kawasan itu, memastikan bahwa nggak ada orang tertinggal. Mereka lihat ada bapak ini, mereka melemparkan tangga tali, ayo pak, naik pak, ikut kami, banjir semakin tinggi. Si bapak ini tetap bersikeras, Tuhan akan menolong saya, pergi saja kalian. Mereka pergi sampai akhirnya tidak ada lagi yang datang, banjir semakin tinggi dan bapak ini akhirnya tenggelam dan meninggal. Nah, setelah bertemu dengan Tuhan, dia bertanya, Tuhan kenapa tidak menolong saya? Saya sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong saya. Tapi Tuhan menjawab, aku sudah berusaha menolongmu 3 kali, tapi kamu menolak semuanya. Nah, jadi yang dibayangkan, yang diharapkan oleh si bapak ini adalah pertolongan Tuhan itu datang dengan cara yang spektakuler, yang luar biasa. Entah mungkin Tuhan datang dari langit lalu menarik dia dari banjir itu, lalu dia diselamatkan. Padahal Tuhan berkarya melalui hal-hal yang di sekitar dia, melalui tetangga-tetangganya, melalui tim SAR, melalui orang-orang yang mau membantu dan menolong dia. Tapi dia mungkin mengharapkan Tuhan datang, Tuhan menolong dia dengan cara yang spektakuler, yang luar biasa. Saudara, mungkin kita pun seperti ini. Dalam kesusahan kita mengharapkan Tuhan bertindak dengan mujizat yang luar biasa. Saat lapar, 5 roti dan 2 ikan bisa diberikan kepada 5.000 orang. Kita mengharapkan Tuhan bertindak dengan cara yang spektakuler, yang besar. Dan kalau itu tidak terjadi, lalu kita kecewa dengan Tuhan. Kita lalu merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, bahwa Tuhan diam. Tapi mungkin kita lupa bahwa Allah berkarya melalui cara yang tidak kita sangka-sangka, bahkan dalam cara yang sangat biasa. Di saat kita merasa bahwa Allah diam, bahwa Allah jauh, jangan-jangan pada saat itulah Allah hadir dan menyapa kita. Pada saat itulah Allah menguatkan kita menghadapi pergumulan kita. Pastor Rodriguez dalam film Silent Study pun akhirnya dapat merasakan kehadiran Allah di dalam diam. Dia percaya dan mempercayakan diri kepada Allah, sehingga dalam pergumulannya yang begitu berat, dia dapat merasakan kehadiran dan karya Allah dalam diam. Justru di dalam keheningan, dalam kesederhanaan. Nah, ini juga yang kira-kira dialami oleh Nabi Elia. Pada waktu itu Elia sedang dalam pelarian karena dia diburu oleh Ratu Isabel untuk dibunuh. Dia telah mengalahkan nabi-nabi Baal yang juga disembah oleh Ratu Isabel. Dan karena kesal dia mau mengejar Elia, membunuh Elia. Dan Elia pada waktu itu merasa sendirian, tidak ada yang menolongnya. Banyak orang sudah meninggalkan Tuhan, juga meninggalkan dia. Dia melarikan diri sampai akhirnya dia tiba di Gunung Horeb. Nah, sesampai di Gunung Horeb itulah ketika dia dalam persembunyiannya Allah menyapa dia. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Nah, ini Allah sedang bertanya tentang keadaan Elia. Gimana Elia? Elia pada waktu itu sedang tertekan, sedang putus asa. Tetapi apa jawab Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah, seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jawaban Elia tidak menjawab pertanyaan. Tuhan menanyakan bagaimana keadaanmu. Tapi Elia menjawabnya malah mereka begini, mereka begitu. Nah, jawaban Elia ini sebenarnya menunjukkan betapa Elia sedang frustrasi. Dia menyalahkan keadaan yang menimpanya. Elia terpukul, Elia sendirian, Elia putus asa dan dia frustrasi.
Dan pada saat itu apa yang Tuhan bilang kepada dia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nah, di sini Elia disuruh untuk menghadap Tuhan. Dalam keadaan Elia yang frustrasi dalam segala pergumulannya, dia disuruh menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan. Nah, kita pun pasti begini kan. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam tekanan, kita pasti mencari Tuhan. Nah, tapi kemudian setelah Elia mau menghadap Tuhan, dia keluar, dikatakan di situ bahwa maka Tuhan lalu. Tuhan pergi. Lalu muncullah gejala-gejala alam yang dahsyat yang oleh orang Yahudi itu selalu dikaitkan atau dikonotasikan dengan kehadiran Tuhan. Ada angin besar, angin yang dahsyat, yang hebat. Ada gempa bumi, ada api. Nah, itu hal-hal itu, gejala-gejala alam itu bagi orang Yahudi itu menandakan kehadiran Allah. Tetapi apa yang disaksikan di situ? Tuhan tidak ada di sana. Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak ada di dalam api itu, Tuhan tidak ada dalam gempa itu, Tuhan tidak ada dalam angin yang besar dan kuat itu. Elia di sini mau menghadap Tuhan, tetapi ia tidak menemukan Tuhan dalam kedahsyatan angin ribut, kekuatan gempa bumi atau kehebatan api. Lalu bagaimana Tuhan hadir? Di ayat 12 dikatakan, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin sepoi-sepoi basah, angin yang semilir, yang lembut sekali, hening sekali. Dan disitulah Tuhan hadir. Di dalam keheningan itulah justru Elia menyadari bahwa Allah hadir. Dalam keheningan yang paling hening, dalam kesunyian yang paling sunyi, Allah justru hadir dalam ketidakhadiran. Dalam kepekaannya Elia menyiapkan diri kemudian untuk menerima firman Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ternyata Allah yang luar biasa itu tidak selalu hadir dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang dahsyat. Di sini dikatakan bahwa Allah yang dahsyat dan luar biasa itu justru dapat hadir dalam kesederhanaan angin sepoi-sepoi basah. Ia hadir dalam keheningan, ia hadir dalam hal-hal yang kecil, bahkan dalam hal-hal yang sangat sehari-hari. Bahkan mungkin saat kita merasa Allah diam, saat Allah jauh, disitulah Allah hadir, disitulah Allah bertindak. Percayalah bahwa saat kita tidak merasakan kehadiran Allah, saat itu Tuhan ada. Bahkan saat kita merasa bahwa Allah meninggalkan dia, disitulah ia terus menguatkan kita. Ia berjalan bersama kita, ia menguatkan kita. Saat kita merasa bahwa Allah diam, percayalah bahwa di situ ia sedang menopang dan menguatkan kita. Ia berbisik dengan kelembutan cintanya yang memampukan kita untuk terus bertahan dalam pergumulan kita, untuk melanjutkan karya kita. Saudara, saat pergumulan kita begitu berat, yang kita butuhkan adalah kepekaan dan kepercayaan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Elia menemukan Tuhan, tidak menemukan Tuhan dalam gejala alam yang dahsyat, ia tidak menyerah. Angin hebat, angin kuat, dia nggak menemukan Allah di situ. Lalu datang gempa bumi, tidak ada Allah di situ. Lalu datang api, tidak ada Allah di situ. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap merasakan, mencoba untuk mengalami kehadiran Tuhan yang justru datang dalam angin sepoi-sepoi basah. Ia percaya bahwa Allah pasti hadir menolongnya. Dengan kepekaannya ia mengalami kehadiran Allah yang justru datang dalam kesederhanaan, dalam keheningan, dalam hal-hal yang sangat biasa. Dan pada saat itulah Allah mengutus dia untuk melanjutkan karyanya, untuk kembali ke jalannya, untuk terus berupaya mengembalikan umat Israel kepada Allah. Saudara, kita perlu peka untuk melihat Allah bertindak melalui hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang mungkin tidak kita sadari. Ketika kita merasa sendiri dalam pergumulan, bisa saja Allah hadir kepada kita. Allah terus menguatkan kita melalui hal-hal yang kecil
yang mungkin kita tidak sadari melalui pelukan dan ciuman anak kita atau pasangan kita atau orang-orang yang kita kasihi. Ia juga bisa hadir melalui sapaan dan senyuman tetangga kita yang kita temui setiap hari, setiap pagi ketika kita menyapu halaman. Atau bahkan Allah dapat berbicara dan menguatkan kita melalui dialog-dialog drama Korea misalnya yang kita tonton. Yang kita butuhkan adalah kepekaan untuk mendengarkan suara Allah dalam hal-hal yang kecil, serta iman untuk tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa pada saat kita merasa Allah jauh, saat kita merasa Allah diam, sesungguhnya disitulah Ia sedang merangkul dan menopang kita untuk melanjutkan karya kita. Percayalah bahwa Tuhan tetap memampukan kita untuk terus bergumul dalam pengharapan, untuk tetap bekerja menghasilkan buah di tengah segala tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami. Percayalah bahwa Allah menyertai kita selalu. Amin. Bersama umat percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena dalam segala pergumulan kami, bahkan ketika kami merasa sendiri, ketika kami merasa bahwa Tuhan jauh, bahwa Tuhan diam, saat itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa ketika kami merasa Tuhan tidak menjawab doa kami, Tuhan justru sedang menopang dan menguatkan kami. Karena itu Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala pergumulan kami. Kami berdoa juga bagi saudara kami, rekan kami, mereka yang sakit, mereka yang lemah. Di saat mungkin mereka putus asa, mereka bergumul, kami percaya Tuhan menguatkan dan menopang mereka. Biarlah mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui hal-hal yang ada di sekitar mereka, melalui keluarga yang menolong, melalui perawatan yang mereka jalani. Tuhan menguatkan mereka. Kami berdoa juga bagi semua orang pasien yang terinfeksi COVID-19. Dalam keputusasaan mereka, biarlah Tuhan tetap menopang mereka. Kami berdoa bagi para tenaga kesehatan yang menolong, yang terus bekerja, berkomitmen untuk kebaikan banyak orang. Tuhan kuatkanlah mereka, tolonglah mereka dalam segala pergumulan mereka. Kami berdoa juga bagi sahabat-sahabat kami, rekan kami, bahkan setiap orang yang terdampak secara ekonomi, secara sosial, secara psikologis oleh pandemi ini. Tuhan tolong dan sertai mereka. Tuhan dapat memampukan kami juga sebagai umat-Mu, sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini, untuk mau memberi diri kami, untuk mau berbagi dengan mereka, untuk mau peduli dengan sesama kami. Dan ketika kami pun terdampak dan kami bergumul,
Tolonglah kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa Tuhan tetap memelihara kami melalui orang-orang terdekat kami, melalui hal-hal yang mungkin tidak kami perhatikan, hal-hal yang luput dari pandangan kami, tapi disitulah Tuhan berkarya. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia yang terus menantikan kekuatan dari Tuhan, yang terus memancarkan kasih Tuhan di tengah krisis hidup di tengah dunia ini. Kami berdoa khusus juga bagi jemaatmu GKI Rungkut Asri dalam pergumulan kami di tengah pandemi ini, dalam pelayanan kami. Mungkin ada banyak pelayanan yang harus kami hentikan setelah karya kami dapat terus berlanjut dengan berbagai cara yang Tuhan izinkan. Di tengah segala keterbatasan kami ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan terus dinyatakan kepada umat-Mu, dan melalui karya kami di tengah jemaat ini, kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, tolonglah kami dalam segala persiapan kami. Ada banyak jemaat yang merindukan untuk kembali beribadah di gedung gereja. Namun kami masih mempertimbangkan banyak hal, mempersiapkan banyak hal, karena kami tidak mau terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Kami ingin memperjuangkan kehidupan. Tolonglah kami, berikanlah kami hikmat-Mu untuk terus melangkah dalam segala keadaan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemulihan, baik itu mereka yang sakit, mereka yang lemah, pemulihan bangsa kami, pemulihan sosial dan ekonomi. Tuhan, sertailah para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai daerah untuk bertindak dengan hikmat, dengan bertanggung jawab, untuk mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Tuhan, sertailah mereka. Kami mendoakan segala pergumulan kami yang mungkin saat ini tidak dapat terungkapkan satu persatu, namun kami percaya Tuhan, ketika kami berseru kepadamu, Tuhan tetap mendengarkan kami. Tuhan menopang dan menguatkan kami menghadapi pergumulan kami, sehingga kami dapat terus bersyukur di tengah segala keadaan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Allah, kami serahkan segala pergumulan kami ini, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk menghadapinya. Kami serahkan doa ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberi persembahan. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCKA GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja, atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk dapat kami ambil dalam amplop tertutup yang telah Bapak Ibu sediakan dan akan dimasukkan oleh petugas gereja ke kotak gereja. Tuhan telah begitu baik dan bermurah hati kepada kita dengan berkat yang Ia limpahkan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan kasih bagi sesama kami. Terimalah juga persembahan seluruh hidup kami dan hiduplah dalam kami sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan ku berjanji dengan
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Percayalah dan jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, bangsa kita, serta bumi yang disayangi Allah. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah tawa menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkul kita, baik di saat suka maupun duka, terang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta kita selalu.